menghadirkan niat. Bagi yang belum menghadirkan niat, berniat bahwa awak mengaji ini lillahi ta'ala. Besok awak mau puasa, kita mau puasa besok. Menghadirkan niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa orang itu melafazkan niat? Padahal itu bukan niat. Usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu usaha untuk menghadirkan niat. Jadi yang niat itu di mana? Niat itu di sini. Tapi katanya sakitnya itu di sini, sama tampaknya sini. Di jantung tuh sebelah kiri dia. Disitulah letak niat, disitulah letak iman, disitulah letak Islam, disitulah letak benci, disitulah letak sayang. Maka jangan terlalu benci, karena benci dan sayang tempatnya sama. Menghadirkan niat. Kalau hanya terlintas sikit dalam hati, nanti kalau ada duit saya mau berkurban. Apakah itu niat? Belum. Itu namanya khatar. Khatar. Lintasan hati. Lintasan hati. Nanti awak sembahyang subuh, besok saya mau sholat subuh di Masjid Jami' Baitur Rahman. Belum niat. Itu baru lintasan hati. Ibarat garis baru titik-titik. Lalu kemudian saya mau sholat, lebih kuat lagi. Itu namanya azam. Azmun. Bahasa kitanya tekad. Tekad kuat. Lalu kemudian baru dia menjadi niat adalah qasdul fi'li. Qasdul fi'li. Al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Barulah dia menjadi niat. Niat di dalam hati sejalan dengan perbuatan, itulah baru dia niat. Jadi kalau ada orang mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, apakah itu niat? Belum. Itu hanya lafaz niat di mulut untuk menguatkan hati. Niat itu letaknya dalam hati. Ketika dia mengangkat tangan, Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itulah niat. Allahu Akbar, dari mulai A sampai bar. Aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam fardu lillahi ta'ala. Itulah yang dia disebut niat. Sejalan antara perbuatan dengan niat dalam hati menurut mazhab Syafi'i. Itu maka orang dalam mazhab Syafi'i itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kenapa panjang? Karena dia ingin mensejalankan antara niat dengan perbuatan sholat. Jadi ikhlas, bab kita ini sekarang bab ikhlas dan menghadirkan niat. Oh, jadi kalau begitu, kalau ada orang tidak mengucapkan niat di mulut, berarti niatnya tak hadir. Hadir. Kita salahkan orang yang tak pakai usolli. Yang kita salahkan orang karena tidak semua dilafazkan di mulut. Lihat. Kau udah berniat tadi? Udah. Kenapa tak aku dengar? Karena niat tak bersuara. Niat tak berbunyi. Lalu yang membunyikan itu untuk menguatkan. Apakah kita mesti berniat dalam segala perbuatan kita? Ya, mandi berniat. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Berwuduk berniat,
nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat, itu hanya lafaz untuk menguatkan niat. Jadi kalau dia tak hafal lafaz bahasa Arab itu, dia tak apa-apa, karena niat di dalam. Wajib ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amal dan dalam semua ucapan. Amal, akwal, ahwal. Nah, 3. Niat. 1. Amal. 2. Akwal. 3. Ahwal. Amal, perbuatan badan. Akwal, ucapan lidah. Ahwal, kondisi, keadaan. Dalam 3 hal mesti ada ikhlas dan niat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemana masuknya? Akwal. Berjalan dari rumah ke Masjid Baitur Rahman, kemana masuknya? Amal. Duduk dalam keadaan sedih karena anak baru meninggal, na'udzubillah, innalillah, dan sabar menerima ujian Allah, kemana masuknya? Adakah tindak tanduk perbuatan manusia keluar dari yang 3 ini? Saya sedang mengajar nih, jamaah sekalian, kita mesti bersabar, kita mesti ikhlas kita. Kemana masuknya? Akwal. Cakap. Ibu yang menyiapkan piring, pinggan, mangkuk, gelas, dari mana Ustaz tahu? Nampak mau di pos tadi. Perbuatan ibu-ibu yang ada di sana itu apa maksudnya? Amal. Lalu bapak ibu yang di sini dalam keadaan duduk tenang dengan hati entah tenang entah mengantuk, mana tahu. Itu namanya ahwal. Kita tidak keluar dari mulai buka mata tadi bangun sampai kita tutup mata nanti malam, kita ini tidak keluar dari 3: amal, akwal, ahwal. Perbuatan, ucapan lidah, kondisi dan keadaan, semuanya mesti lillah. Kalau sudah lillah, tidak akan lelah. Kalau lelah berarti tidak. Itu kunci.